Assalamualaikum Sobat Football United. Hari Ahad nanti malam waktu Indonesia ya, Derby of Manchester, Manchester City akan menjamu Manchester United. Gue sudah bikin previewnya. Di video kali ini khusus gue ingin membahas dua nama ya, Senne Lammens dan juga Benjamin Sesko. Ada banyak sekali pertanyaan dari Sobat Football United. Terima kasih banyak, baik itu lewat kolom komentar ataupun juga ketika gue ngobrol live ya, melalui live chat. Apakah Senne Lammens akan diturunkan? Apakah Benjamin Sesko akan dimulai dari awal? Salah satu pertanyaan besarnya adalah apakah kedua pemain ini siap untuk Derby of Manchester? Gue akan bahas satu demi satu. Pertama dari Benjamin Sesko. Benjamin Sesko sampai dengan sejauh ini semenjak didatangkan belum menjalani partai di Premier League bersama dengan Manchester United sebagai starter. Di penampilan sebelumnya dia hanya tampil sebagai pemain pengganti. Satu-satunya pertandingan sampai dengan sejauh ini ketika Benjamin Sesko ini dimainkan dari awal, yaitu ketika Manchester United disingkirkan oleh Grimsby. Pada saat itu Benjamin Sesko juga tidak tampil maksimal. Bahkan ada kabar ya kan, kenapa kok Benjamin Sesko ini akhirnya mengambil tendangan penalti cukup terakhir, karena memang ada kram. Nah, kram, kenapa ini bisa terjadi? Menurut gua ada permasalahan fisik dari Benjamin Sesko. Seperti kita ketahui, memang di bursa transfer musim panas ini Benjamin Sesko selalu dikait-kaitkan ya oleh media terkait dengan perpindahan dari Leipzig. Bahkan dari awal bursa transfer ini dibuka. Dan ini yang membuat juga menurut gua ya, akhirnya klub pada saat itu Red Bull Leipzig ini tidak mengikut sertakan atau bahkan memaksimalkan Benjamin Sesko di pre-season. Bisa jadi juga memang dari awal sudah ada skema Benjamin Sesko akan cabut dari klub ini, sehingga memang mereka merasa ya tidak perlu memasukkan Benjamin Sesko ataupun juga ya memberikan porsi yang besar di pre-season. Dan tentu saja ini ada pengaruhnya dengan kesiapan fisik dari Benjamin Sesko. Bersama dengan Manchester United pun juga Benjamin Sesko ini kan tidak masuk ke atau tidak ikut ya di masa persiapan pre-season. Kedatangan Benjamin Sesko juga termasuk di periode akhir bursa transfer musim panas kemarin, sehingga dari sisi persiapan belum siap ini. Menurut gua belum siap untuk dia di pertandingan awal misalnya di liga ini langsung dimainkan dari menit awal. Dan ini sebenarnya sudah indikasi ini sebenarnya sudah gua sampaikan di banyak kesempatan. Ketika gue bikin preview misalnya sebelum menghadapi Fulham dan juga menghadapi Arsenal, dan gue memang perkirakan dia akan diberikan kesempatan ketika menghadapi Grimsby, bukan dalam rangka sebagai solusi lini depan, itu tentu saja poin lainnya, tapi poin yang lebih penting adalah ya melihat juga bagaimana kesiapan Benjamin Sesko terutama dari sisi fisik. Dan ternyata dia menderita kram setelah diturunkan 2 kali 45 menit. Nah, sekarang menghadapi Manchester City, bagaimana situasi fisik dari Benjamin Sesko? Setelah Manchester United menang menghadapi Burnley, ada jeda kan ya, international break, dan yang melegakan, Benjamin Sesko turun bersama dengan tim nasional Slovenia di pertandingan menghadapi Switzerland dan juga menghadapi Swedia di dua hasil yang berbeda. Gue tidak ingin terlalu membahas terkait dengan keadaan pertandingan tersebut, tapi situasi bahwa ataupun fakta bahwa Benjamin Sesko bermain penuh di dua pertandingan tersebut. Artinya apa? Menurut gue, secara fisik Benjamin Sesko tidak ada masalah. Dia sudah siap nih untuk diturunkan. Nah, situasi lini serang Manchester United yang masih tanda tanya ya terkait dengan Cunha dan juga Mason Mount. Gue sendiri memperkirakan dua pemain ini akan absen ketika Manchester United tandang ke Etihad. Manchester United masih ada jadwal-jadwal penting. Terlalu memaksakan dua pemain ini untuk diturunkan akan memperbesar resiko cedera di kemudian hari ya, bisa jadi lebih panjang dan bisa jadi lebih buruk, sehingga menurut gua Ruben Amorim tidak akan mengambil resiko tersebut, sehingga peluang Benjamin Sesko untuk turun dari awal ini besar. Ada satu nama yang mungkin bisa jadi alternatif opsi untuk diturunkan dari awal, yaitu adalah Joshua Zirkzee. Tapi kalau melihat kecenderungan penempatan Joshua Zirkzee di beberapa pertandingan, terutama yang sudah diturunkan oleh Ruben Amorim di periode musim ini, Joshua Zirkzee menurut gue lebih sering ditempatkan sebagai seorang gelandang serang. Dan ini sekali lagi membuka opsi yang lebar untuk seorang Benjamin Sesko diturunkan dari awal. Gue sendiri berpendapat bahwa inilah waktu yang tepat untuk mengintegrasikan
Benjamin Sesko di dalam skuad Manchester United. Secara fisik tadi gue katakan tidak ada masalah. Bagaimana terkait dengan adaptasi Premier League Manchester United, inilah waktu yang tepat. Kenapa? Menghadapi Manchester City, Derby of Manchester, tekanan besar, beban besar, sorotan juga sangat besar sekali. Sehingga inilah menurut gua ya tempaan pertama yang akan sangat berarti bagi seorang Benjamin Sesko. Apakah dia bisa mencetak gol? Apakah dia bermain buruk? Doesn't matter, tidak masalah. Manchester United mendatangkan Benjamin Sesko bukan untuk sesuatu jangka pendek saja. Yes, Manchester United butuh solusi untuk lini depan, tapi salah satu alasan besar juga mendatangkan Benjamin Sesko ini adalah proyek jangka panjang. Dan menurut gua ini harus dimulai fondasinya dan tepat ketika dimulai dari pertandingan menghadapi Manchester City. Poin nomor satu dan yang paling terbesar ya terkait dengan persiapan dari Benjamin Sesko menurut gua ya apalagi kalau bukan faktor fisik, dan ini sudah dijawab di jeda internasional kemarin terkait dengan permainan di atas lapangan dan lain-lain yang memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses, dan sudah waktunya menurut gua Benjamin Sesko diturunkan dari awal. Gua nilai siap, yes. Sejauh ini sampai level tertentu gua nilai, terutama di situasi squad Manchester United sendiri ya, gua nilai dia siap untuk diturunkan menghadapi Manchester City di Manchester Derby. Senne Lammens, nama kedua yang ingin gua bahas, berbeda dengan Benjamin Sesko, Senne Lammens tidak dilibatkan oleh tim nasional Belgia. Rudi Garcia tidak memanggil bahkan ya Senne Lammens dan memilih nama-nama lain. Ada spekulasi kenapa ini dilakukan, karena memang ada konsentrasi yang terpecah terkait dengan masa depan Senne Lammens. Pada saat itu masih diperebutkan oleh beberapa klub. Royal Antwerp sendiri pun juga membekukan ya, tidak memberi menit bermain bagi Senne Lammens supaya bisa berkonsentrasi ke negosiasi. Tapi di sisi lain, ya ini perfect, ini sempurna. Ketika Senne Lammens datang dan sudah memulai latihan bersama dengan Jorge Vital dan juga tim kepelatihan Manchester United, Jorge Vital pelatih kiper dari tim kepelatihan Ruben Amorim, dia hanya perlu konsentrasi ke Carrington dan juga ke Manchester United. Adaptasi yang sunyi ini dilakukan di Carrington tanpa ya hiruk pikuk, tanpa kehadiran pemain-pemain yang sedang memperkuat negaranya masing-masing. Jadi dia bisa lebih fokus menurut gue. Dan dari situasi fisik, gue nilai tidak ada masalah ya terkait dengan Senne Lammens. Selain memang posisi penjaga gawang ini kan juga beda dengan posisi-posisi lain di atas lapangan. Gue menilai secara fisik dia tidak ada masalah, sehingga dari sisi fisik dia sangat siap untuk diturunkan. Nah sekarang permasalahannya ataupun situasinya, Altay Bayindir ataukah Senne Lammens? Altay Bayindir sendiri ikut di tim nasional Turki di jeda internasional ini ya. Walaupun juga tidak diturunkan, tapi ya masa persiapannya jelas berbeda dengan Senne Lammens yang sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan Altay Bayindir yang baru bisa ikut latihan bersama dengan rekan-rekan lainnya ketika sudah selesai dengan tim nasionalnya dan balik ke Carrington, ke Manchester. Menurunkan Senne Lammens ada resiko. Dan menurut gua ini yang sedang dihitung-hitung, sedang dianalisa oleh tim kepelatihan Manchester United. Tapi menurunkan Altay Bayindir juga ada resiko. Bagaimana penampilan yang tidak stabil, bahkan juga meragukan ya dari seorang Altay Bayindir di musim ini kan juga membuat banyak tanda tanya. Misalnya ketika Altay Bayindir diturunkan dari awal, bagaimana gol yang Manchester United derita menghadapi Arsenal misalnya, ataupun juga ketika menghadapi Fulham. Sekali lagi ini juga memberikan tanda tanya. Lalu juga reaksi-reaksi ketika menghadapi Burnley tidak ada atau belum bisa membuat keyakinan yang besar ya bahwa penjaga gawang Altay Bayindir ini bisa dipercaya 100%. Sehingga menurut gue di situ juga ada resiko. Senne Lammens jelas resiko, adaptasi, karakter, dan juga permainan. Apakah dia sudah siap? Sama seperti Benjamin Sesko. Menurut gue Derby of Manchester ini saat yang tepat untuk memberikan fondasi kepada seorang Senne Lammens. Dia bisa mencicipi bagaimana ya karakter dari Premier League langsung di derby terbesar. Apakah dia siap atau tidak terkait dengan situasi mental misalnya? Ya, ini yang harus dibuktikan. Ini yang harus dilakukan. Gua menilai Ruben Amorim ada kecenderungan terlalu hati-hati ya dalam mengintegrasikan pemain-pemain baru terutama di skuadnya. Tidak salah,
Tapi yang gue inginkan juga pemain itu diberikan semacam kayak ya fondasi awal yang kuat tentang bagaimana proses adaptasi itu dimulai. Dan menurut gue, sekali lagi gue ulangi, Derby of Manchester ini saat yang tepat. Yes, ada resiko, dia akan membuat blunder, dia akan kebobolan ya. Dan menurut gue, peluang Manchester United kebobolan ketika menghadapi Manchester City ini besar. Bukan pasti, tapi besar. Sehingga menurut gue, sama-sama ada resikonya, tapi melihat bagaimana ada proses berupa proyek jangka panjang juga ya dengan Sen Elements ini, kenapa tidak dimulai ketika menghadapi Manchester City? Ini saat yang tepat. Manchester United bisa kalah, Manchester United bisa seri ataupun menang, tapi bukan itu target utamanya menurut gue. Karena ya target Manchester United menurut gue di musim ini bukan menjadi juara ataupun menjadi penantang gelar juara di Premier League, tapi bagaimana bisa memperbaiki situasi dibanding musim lalu. Juga Manchester United bisa melanjutkan proses dari proyek yang diinginkan oleh manajemen Manchester United. Sehingga terlepas menang, seri ataupun kalah, proses ini harus dilanjutkan, termasuk juga revolusi pergantian di posisi penjaga gawang. Gua inginkan Sen Elements diturunkan dari awal. Dia menurut gua memiliki faktor kesiapan dibandingkan dengan Altay Bayindir, walaupun keduanya menyisakan memberikan sama-sama resiko dengan catatan masing-masing. Bagaimana menurut Sobat Football United? Sen Elements, Altay Bayindir, Benjamin Sesko dari awal? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.